Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di video pembelajaran bersama saya. Dalam video ini kita akan membahas tentang bangun ruang. Di sini kita akan fokus di video pertama ini, kita akan fokus untuk membahas segitiga. Baik, adapun inti besar untuk bangun datar itu adalah kita lihat langsung. Yang pertama itu adalah kita bahas tentang segitiga. Yang kemudian kita bahas tentang persegi. Inilah bagian-bagian dari bangun datar. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, ini adalah persegi panjang. Yang keempat itu adalah tentang jejer genjang. Yang kelima tentang bola ketupat. Yang keenam itu tentang layang-layang. Di dalam video ini kita akan membahas tentang khusus untuk segitiga, karena segitiga lah bagian dari bangun datar. Karena bangun datar itu ada segitiga, segi empat, dan segi banyak. Langsung saja yang pertama kita masuk ke segitiga. Kita tahu bahwa ini adalah contoh segitiga. Jadi unsur segitiga itu ada. Artinya memiliki tiga sudut, yaitu sudut si A, sudut B, dan sudut C. Dan memiliki sisi, yaitu sisi si AB, PAC, AB, dan ABC. Nah, gitu ya. Kemudian sifat-sifatnya. Sifat-sifat untuk segitiga ada yang pertama itu memiliki tiga sisi, memiliki tiga sudut, dan semua jumlahnya itu adalah jumlah sudutnya 180 derajat. Nah, kemudian tinggi pada segitiga tegak lurus itu dengan alasnya dan melalui titik sudut yang berhadapan dengan alas. Jadi jumlah dua sisinya itu selalu lebih panjang daripada sisi segitiganya. Jadi ini dia. Nah, inilah tingginya. Oke. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga yang pertama itu adalah berdasarkan panjang sisinya. Berdasarkan panjang sisinya itu segitiga itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama apa? Segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya itu sama panjang dan ketiga sudutnya itu adalah sama besar, yaitu 60 derajat. Ya. Yang kemudian apa? Segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang dua sisinya itu sama panjang dan dua sudut yang berhadapan itu sama besar, ya, segitiga sama kaki. Kemudian segitiga sembarang, yaitu segitiga yang ketiga sisinya itu tidak sama panjang, berarti ketiga sisinya itu tidak ada yang sama panjangnya. Untuk lebih jelasnya lagi, ini ada ilustrasi gambarnya yang mau menyatakan jenis segitiga itu berdasarkan panjang sisinya. Inilah merupakan segitiga sama sisi. Ini merupakan segitiga sama kaki, kakinya sama ya. Kemudian segitiga sembarang. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita lihat dulu adalah berdasarkan besar sudutnya. Berdasarkan besar sudutnya ada yang pertama itulah segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang besar salah satu sudutnya itulah 90 derajat. Nah, itu 90 derajat. Kemudian yang kedua itulah sudut lancip, yaitu sudut lancip itu adalah segitiga yang besar sudutnya itu kurang dari 90. Nah, itu lancip ya ini. Ya. Atau yang dua besarnya, berarti yang ini sama ini ya, tidak lebih dari 90 atau sudut lancip. Kemudian yang ketiga itulah sudut tumpul, yaitulah segitiga yang besar salah satunya itulah lebih besar dari 90. Nah. Kemudian kita masuk ke kelilingnya, keliling dan luas segitiga. Yang pertama adalah keliling segitiga, berarti ingat ya, keliling berarti itu jumlah semua sisi. Nah, itu ini ya, si AB, si BC, sama si AC. Nah, kemudian luasnya apa? Setengah alas kali tinggi atau setengah AB kali B. Nah, kemudian ini gambarnya. Kalau kita merujuk kepada gambar ini, kemudian kita masuk ke teorema Pitagorasnya pada segitiga. Ini teorema Pitagoras ini berlaku untuk segitiga siku-siku. Yang pertama kita pelajari dulu atau kita pahami adalah rumus Pitagorasnya. Nah, Pitagoras ini terdiri dari sisi segitiga di mana salah satu sudutnya itu harus memiliki besarnya 90 derajat. Ya, Pitagoras ini berasal dari siku-siku. Di mana ini ketentuannya. Nah, untuk mencari C kuadrat itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, atau C itu sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, itu ya, artinya yang ini sama ini sama. Nah, kemudian yang kedua apa? Untuk mencari A kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, atau A sama dengan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Kemudian untuk mencari B kuadrat adalah C kuadrat dikurang A kuadrat. Berarti B nya berapa? Akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, di mana sisi miring itu atau si C ini merupakan sisi miringnya. Merupakan sisi miring itu sering disebut dengan hipotenusa atau merupakan sisi terpanjang yang letaknya selalu ada di hadapan sudut-sudut sikunya. Berarti sudut atau sisi miring itu
adalah sisi yang berada di depannya, tepat di sudut siku-sikunya ya, seperti gambar ini. Kemudian kita masuk ke contohnya untuk lebih memahami. Berarti pada segitiga berikut berapakah panjang x? Berarti merupakan hipotenus ini ya. Maka menggunakan konsep Pythagoras tadi itu, maka x kuadrat itu sama dengan apa? 12 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan apa? 144 tambah dari mana 144? Karena 12 pangkat 2 gitu ya. Jadi tambah 5 pangkat 2 jadi 169. Itu kan si x. Si x pangkat 2. Jadi si x itu berapa? Akar dari 169. Berarti akar dari 169 ini sama dengan 13. Kemudian yang kedua, masuk kita ke triple Pythagoras. Ini lanjutan dari konsep Pythagoras tadi. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli tertentu pembentuk segitiga siku-siku yang menyatakan panjang si segitiga itu siku-siku. Di mana kuadrat salah satunya itu bilangan itu terbesar itu adalah sama dengan jumlah kuadrat bilangan yang lain. Inilah contoh-contoh untuk bilangan triple Pythagoras. Contohnya segitiga 45, 5, 12, 13, 7, 24, 25. 8, 15, 17. Kenapa ini merupakan Pythagoras? Coba kita buktikan. Contoh saya buat contoh yang ketiga ini. 7, 24, 25 berarti 25 pangkat 2, 625 itu sama dengan dari 24 berarti 5 berapa 24 kali 24 kali 24 itu 16, 9, 8, 4 ya. Jadi 576 berarti ini sama dengan 576 tambah 49. Berarti kalau jumlahkan berarti apa? 675 itu sama dengan 675 ya. Maka ini merupakan, maka dia dikatakan merupakan triple Pythagoras. Inilah merupakan pembahasan tentang